Orang-orang Yahudi, kalau menurut teori ini, mereka tuh merupakan salah satu ras manusia paling rendah yang bakal menyebabkan banyak masalah. Jadi dari yang tadinya Intel buat ngawasin partainya kan, malah kecantol, malah gabung beneran. Gue mau ngomongin yang berbau perang dunia lagi. Udah lama kayaknya kita ya nggak ngomongin perang dunia ya. Jadi kan kita semua tahu, paham antisemit, paham anti Yahudi itu kan emang udah identik banget ya sama Nazi. Dan sebenarnya dari dulu tuh gue udah penasaran banget. Kenapa sih Nazi itu sebenci itu sama orang-orang Yahudi? Alasannya apa sih? Tapi ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas kenapa Om Kumis sebenci itu sama orang-orang Yahudi. Di Learning by Googling. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin soal antisemitisme dan kebencian ke orang-orang Yahudi di Eropa, ini sebenarnya sejarahnya tuh panjang banget ya. Bahkan kebencian ini udah ada sejak ratusan tahun sebelum Hitler lahir dan Nazi dibentuk. Iya, jadi sikap bencinya Hitler ke orang-orang Yahudi tuh bisa dibilang awalnya ya dari sentimen-sentimen antisemit di Eropa yang udah ada sejak ratusan tahun sebelumnya ya. Dan ini biar lebih enak pembahasannya, kita bahas dari zaman dulunya dulu deh ya, sebelum nanti kita ke Hitlernya. Jadi kalau mungkin lu belum tahu, orang Yahudi itu kan dalam sejarahnya kan emang ditindas di mana-mana ya. Kalau menurut Britannica, kebencian ke ajaran Yahudi itu udah ada sejak zaman Greco-Roma, udah ada sejak zaman Yunani Romawi. Jadi waktu itu ajaran Yahudi yang cuma percaya sama satu Tuhan, itu tuh bertentangan sama kepercayaan masyarakat Yunani Romawi saat itu. Yang agamanya tuh politeistik, mereka nyembah banyak dewa-dewi. Dan karena perbedaan ini ngebikin masyarakat Yahudi dari dulu tuh selalu jadi korban diskriminasi, selalu punya kelas sosial yang beda sama masyarakat umum. Selalu di bawah mereka kelasnya. Belum lagi ajaran Yahudi yang monoteis tadi, yang cuma nyembah satu Tuhan tadi, itu tuh bertolak belakang banget sama kepercayaan masyarakat Yunani dan Romawi soal kaisar, yang mereka anggap sebagai titisan dewa. Dan ya akhirnya ini ngebikin masyarakat Yahudi waktu itu sering dapat hukuman tuh, karena dianggap nggak loyal sama kaisar. Dan ya ini ngebikin posisi mereka di masyarakat jadi makin susah deh. The Romans had increased their taxes as a penalty for worshipping their one god, instead of the Romans' many, including the worship of Roman emperors alive and dead. Terus narasi anti-Yahudi ini kemudian berlanjut waktu ajaran Kristen masuk ke Eropa. Masih menurut Britannica, di situ disebut di dalam ajaran Kristen, orang Yahudi itu kan emang disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kematian Yesus ya. Terus disebut juga orang-orang Kristen waktu itu tuh percaya kalau urusan Tuhan sama orang-orang Yahudi itu udah selesai setelah Yesus hadir. Nah, karena urusannya udah kelar menurut mereka, jadi ya orang-orang Yahudi tuh udah nggak berhak deh tuh nempatin tanah mereka. Karena abis Yesus muncul kan peran mereka sekarang udah digantiin tuh sama orang-orang Kristen tuh. Dan narasi-narasi inilah yang kemudian terus berkembang sampai abad pertengahan, waktu ajaran Kristen mendominasi Eropa dan jadi agama mayoritas di sana. Kalau menurut Profesor Mirjam Wenzel, Direktur Frankfurt Jewish Museum di Jerman, dia bilang, narasi-narasi antisemit yang jadi cikal bakal pembantaian orang Yahudi yang dilakuin sama Nazi, itu tuh bisa dibilang ya berasal dari ajaran Kristen di abad pertengahan ini. Ternyata nyambungnya ke situ, nyambungnya cukup jauh ternyata. Many years later, after the spread of Christianity, many blamed the Jews for the death of Jesus. Iya, jadi bisa dibilang diskriminasi ke orang-orang Yahudi itu benar-benar mencapai puncaknya di abad pertengahan. Waktu itu di sebagian besar wilayah Eropa, orang-orang Yahudi itu seringkali nggak punya hak sebagai warga negara, karena emang mereka nggak dikasih kewarganegaraan. Jadi mau mereka tinggal dimanapun, nggak bisa tuh mereka punya jabatan di pemerintahan sama di militer. Bahkan di level serikat pekerja nih, yang levelnya di bawah pemerintahan sama militer, misalnya ketahuan ada orang Yahudi, itu orang status keanggotaannya bisa langsung dicopot. Mau kontribusinya sebesar apapun, sebagus apapun, selama dia Yahudi, ya udah, bye. Terus disebut juga orang-orang Yahudi ini waktu itu juga sering banget tuh jadi korban fitnah yang sebenarnya nggak berdasar. Fitnah apa? Jadi orang-orang Yahudi di Eropa abad pertengahan tuh sering kali dituduh ngelakuin ritual dan numbalin anak-anak Kristen yang sebenarnya ini nggak pernah ada buktinya nih. Jadi cuma fitnah modal curiga doang, tapi akhirnya berujung ke orang-orang Yahudi ini beneran dieksekusi. Ya ini mirip kayak pengadilan penyihir di Eropa berarti ya. Buktinya nggak ada, cuma dari kecurigaan doang, tapi endingnya orang-orang yang dianggap penyihir tuh pada dieksekusi. Lah jadi celah marketing ini ya. Marketing. Oh iya, orang-orang Yahudi di Eropa waktu itu tuh bisa dibilang mereka juga tuh ngalamin pengasingan sosial ya sebenarnya ya. Lu bayangin aja, mereka tuh biasanya tuh bakal dikasih tanda khusus gitu. Tanda khususnya tuh biasanya bentuknya lencana warna kuning dengan simbol bintang Daud. Dipakein ke mereka buat ngebedain mereka dari masyarakat-masyarakat lainnya. Dan karena mereka wajib pakai lencana ini, jadinya orang-orang gampang ngebedain tuh mana yang Yahudi, mana yang non-Yahudi. Dan karena dibeda-bedain gini, mereka jadi susah tuh buat melebur ke masyarakat. Apalagi dengan sentimen anti-Yahudi yang terus disuarain sama pihak gereja. Dan karena diasingin begini, orang-orang Yahudi ini jadi punya kompleks pemukiman sendiri yang disebut ghetto. Nah tapi masih menurut Profesor Mirjam Wenzel, dia bilang walaupun biasanya orang-orang Yahudi ini susah dapat kerja,
tapi mereka tuh banyak dimanfaatin buat beberapa kerjaan khusus, kayak dagang, pinjaman dan penukaran uang, kerja di bank, ya intinya kerjaan-kerjaan yang berkaitan sama keuangan lah. Dan dari sini akhirnya jadi ada tuh sebagian orang Yahudi yang sukses dan jadi kaya raya. Dan gara-gara ada yang jadi kaya, menurut Profesor Wenzel, jadinya muncul deh tuh rasa iri dengki ke orang-orang Yahudi yang kaya raya ini. Dan inilah yang kemudian jadi cikal bakal teori konspirasi yang mirip-mirip kayak yang kita kenal sekarang. Ya, jadi narasi-narasi soal elit global, soal adanya sebagian kecil orang yang menguasain perekonomian dunia, ini tuh ternyata udah ada dari abad pertengahan ya. Jadi waktu itu orang-orang Eropa yang nggak suka sama kesuksesan orang-orang Yahudi, mereka ini kemudian nyebarin rumor yang bilang adanya orang Yahudi yang berusaha buat nguasain perekonomian Eropa. Jadi ya bener-bener kayak konspirasi elit global sekarang ya, mirip-mirip kayak gitu ya waktu itu ya. Ada orang Yahudi naik dikit dibilangnya, nah itu mau nguasain perekonomian benua kita tuh, harus dijatohin tuh, bilangnya begitu. Dan gara-gara rumor ini jadinya banyak tuh komunitas Yahudi yang jadi diusir dari tempat tinggalnya. Oke. And the Jews already in non-Spanish Europe also experienced persecution for having too much money and being perceived as pulling the financial strings of the powers that be from behind the scenes. Nah, itu tadi sejarah diskriminasi ke orang Yahudi. Sekarang kita bahas nih soal paham antisemitisme ala Hitler. Kenapa nih Om Kumis bisa sebenci itu sama orang Yahudi? Jadi kalau menurut D. N. Frankhaus, alasan pasti kenapa Hitler bisa sebenci itu sama orang Yahudi itu sebenarnya nggak begitu jelas ya. Kalau di dalam bukunya, Mein Kampf, buku paling terkenal soal gagasan Hitler, di situ juga cuma ditulis kalau alasan dia benci sama orang-orang Yahudi itu berasal dari perjuangan hidupnya yang panjang. Tapi ya udah ditulisnya cuma gitu doang, nggak ada alasan yang lebih spesifik. Kayak waktu dia gini, orang Yahudi giniin dia, makanya dia benci. Yang gitu-gitu tuh nggak ada, nggak sespesifik itu. Tapi salah satu alasan yang dipercaya sama banyak sejarawan yang jadi alasan kenapa Hitler bisa sebenci itu sama Yahudi adalah karena masa mudanya dia tuh banyak dihabisin di Wina, Austria. Kebetulan waktu itu Wina tuh lagi dipimpin sama Karl Lueger, seorang wali kota yang terkenal punya sikap antisemit yang kuat banget, anti-Yahudi yang kuat banget. Di eranya Karl Lueger ini, konsep antisemitisme itu tuh berubah dari yang awalnya isu agama berubah jadi isu rasial. Sampai waktu itu tuh ada teori yang terkenal yang sekarang tuh dikenalnya dengan nama eugenics. Apa tuh eugenics? Intinya teori eugenics ini adalah teori yang meyakini kalau manusia bisa dikategorikan ke dalam ras-ras tertentu. Nah, masing-masing ras ini dianggapnya mereka tuh punya sifat-sifat tertentu yang nggak bisa diubah. Punya sifat-sifat tertentu berdasarkan rasnya. Ya, intinya ini teori yang sangat percaya sama stereotypes ya. Ini kalau mungkin ada yang belum ngerti stereotypes itu apa, contohnya kalau di kita tuh misalnya banyak yang bilang orang Jawa tuh lelet, orang Sunda tuh males, orang Padang tuh pelit, banyak yang bilang gitu kan. Padahal belum tentu, tapi udah nempelnya di masing-masing ras itu kayak gitu. Nah, itu namanya stereotypes tuh. Dan teori eugenics ini juga percaya kalau ada ras yang emang secara biologis dan budaya itu lebih unggul daripada ras-ras lainnya. Dan disebutnya ras yang paling unggul itu adalah ras Arya, ras manusia murni yang punya fisik tinggi, putih, berambut pirang, dan matanya biru. Dan di sisi lain, orang-orang Yahudi, kalau menurut teori ini, mereka tuh merupakan salah satu ras manusia paling rendah yang bakal menyebabkan banyak masalah. Dan walaupun teori eugenics ini pada akhirnya terbukti nggak saintifik, tapi waktu itu banyak banget nih orang yang percaya dan sepaham soal gagasan ini. Termasuk di sini ya Hitler. Schande, Schande, Schande. Das steht mehrmals am Denkmal am Karl-Lueger-Platz in Wien. Viele empfinden es als Schande, dass das Denkmal überhaupt noch steht, denn Karl Lueger war ein glühender Antisemit. Oh iya, Karl Lueger juga selama dia menjabat di beberapa kampanyenya, dia tuh sering banget yang ngedukung gagasan soal nasionalisme Jerman. Dan Hitler sendiri, walaupun dia lahir di Austria, tapi dari kecil dia tuh emang udah sering terpapar sama paham nasionalisme ala Jerman ini. Jadi ya kemungkinan besar gara-gara faktor ini juga lah yang kemudian ngebikin pemikiran-pemikiran Karl Lueger tuh jadi nempel banget di Hitler. Termasuk soal gagasan anti-Yahudinya tadi. Terus nih ada juga beberapa kejadian yang dipercaya jadi alasan kenapa Hitler segitu bencinya sama Yahudi. Kayak kejadian yang pertama tuh, lu sering denger kan cerita soal Hitler yang ditolak masuk sekolah seni. Nah, di beberapa sumber disebut kalau tim penilai yang ngebikin dia gagal buat masuk sekolah seni di Wina tuh ternyata orang-orang Yahudi. Makanya dia jadi benci. Terus selain itu ada juga yang nyebut kalau kebencian Hitler ke orang-orang Yahudi itu bermula waktu seorang dokter Yahudi gagal nyembuhin ibunya yang lagi sakit kanker payudara. Dan kemudian ini ngebikin ibunya meninggal. Ngebikin orang yang paling dekat sama dia tuh meninggal. Makanya dia jadi benci. Tapi ya balik lagi itu semua nggak ada yang 100% pasti ya. Ya intinya emang nggak ada yang tahu pasti ya titik paling awal Hitler benci sama Yahudi itu kapan dan gara-gara apa. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Kira-kira ada kejadian apa nih yang bikin Hitler tuh jadi segitu bencinya sama Yahudi? Apa yang sekolah seni, apa yang ibunya, atau ada kejadian lain menurut lu? Yang mana nih? Silakan komen.
Terus setelah dia beranjak dewasa, Hitler jadi makin terpapar sama paham anti-Yahudi waktu dia mulai terjun ke dunia politik. Jadi waktu itu sebelum dia jadi bagian dari Partai Pekerja Jerman, partai yang jadi cikal bakalnya Nazi, dia tuh sempat jadi anggota Intel dan unit pengintai angkatan daratnya Jerman. Dan di situ Hitler dapat tugas buat nyusup ke Partai Pekerja Jerman tadi. Tapi selama masa penyusupan ini, karena Hitler punya skill orasi yang bagus, akhirnya ketua Partai Pekerja, Anton Drexler, dia nih malah jadi terkesan dan ngasih Hitler kopian tulisannya yang judulnya My Political Awakening. Yang isinya tuh pandangan nasionalis, anti-kapitalis, anti-komunis, dan antisemit ala Anton Drexler. Jadi mungkin waktu itu Anton Drexler tuh ngeliatnya, wah, anak muda mana nih? Orasinya bagus sekali. Gue kasih tulisan gua biar lebih pinter. Nah, waktu ngebaca tulisan itu, Hitler di sini malah terkesan dan akhirnya dia beneran gabung jadi anggota partai. Jadi dari yang tadinya Intel buat ngawasin partainya kan, malah kecantol, malah gabung beneran. Ini jatuhnya Intel terlalu mendalami peran ya kalau gini ya. Dan setelah dia gabung sama Partai Pekerja Jerman yang kemudian berubah jadi Partai Nazi, Hitler mulai tuh makin narasi antisemit buat narik simpati dan dukungan. Bener-bener dia ngejadiin orang Yahudi sebagai kambing hitam atas kejadian-kejadian buruk yang menimpa Jerman. Misalnya nih, contohnya waktu Jerman kalah di Perang Dunia I. Di situ Hitler percaya kalau sebenarnya Jerman tuh nggak kalah di medan perang. Yang ada kalau menurut Hitler, sebenarnya mereka tuh waktu itu ditusuk dari belakang sama kelompok sosialis, komunis, dan orang-orang Yahudi. Terus setelah pecahnya Perang Dunia I, Jerman tuh kan jadi ngalamin krisis ekonomi parah kan, yang ngebikin rakyat Jerman tuh jadi serba kesusahan. Nah waktu itu emang banyak tuh sektor ekonomi yang dikuasain sama orang-orang Yahudi. Dan lagi-lagi Hitler di sini ngejadiin orang Yahudi sebagai kambing hitam. Jadi ini di sini lu ingat kan tadi kan konspirasi dari abad pertengahan soal orang-orang Yahudi yang pengen nguasain perekonomian dunia? Nah Hitler dia tuh makin narasi yang sama. Dia nyebut kalau orang-orang Yahudi tuh sengaja nerapin kapitalisme buat nguasain dunia. Dibilang Hitler, orang-orang Yahudi sengaja tuh ngebikin orang-orang Jerman miskin dan ngebikin kelompoknya doang yang kaya. Pokoknya ya balik lagi, Jerman jatuh yaitu gara-gara orang Yahudi. Dan ternyata kampanye-kampanye semacam ini tuh berhasil. Akhirnya ya kayak yang kita tahu, Hitler berhasil jadi Führer, berhasil jadi pemimpin Partai Nazi di tahun 1921. Bahkan di tahun 1933 dia kepilih jadi kanselir Jerman. Dan setahun kemudian dia jadi Führernya Jerman. Hitler entrusted the head of propaganda, Joseph Goebbels, with converting the German people to his theories. Deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Unter Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Und der kommende deutsche Mensch. Dan selama ngejabat jadi pemimpin tertinggi Jerman, kebijakan-kebijakan anti-Yahudi yang diberlakukan sama Hitler tuh bener-bener ada di titik puncaknya. Ya lu bayangin aja, di masa itu anti-Yahudi tuh bukan cuma omongan doang, bukan cuma wacana doang, tapi bener-bener udah sampai jadi kebijakan. Padahal yang dikampanyain tuh pure kebencian dan tindakan rasis aja. Jadi beda sama sekarang kalau kita anti-Israel dan kalaupun itu ada kebijakannya, ya gue nggak akan kaget karena emang ada contoh kasusnya kan. Di Gaza kelakuan Israel tuh emang udah nggak semanusiawi itu. Jadi ya itu wajar. Nah tapi waktu zaman Hitler, kebijakannya tuh ya cuma didasari atas kebencian. Emang waktu itu kebijakannya apa aja? Contoh, Hitler misahin ghetto, pemukiman orang-orang Yahudi, dan pemukiman orang-orang Jerman. Nggak boleh gabung nih pokoknya nih. Terus dia juga nerapin kebijakan penanda khusus kayak zaman dulu. Orang Yahudi harus pakai lencana kuning bentuk bintang Daud. Jadi ya bener-bener kebijakan-kebijakan ala-ala abad pertengahan tuh diterapin lagi sama Hitler waktu itu. Terus orang-orang Yahudi juga banyak tuh yang diasingin dan dipaksa kerja di kamp konsentrasi. Bahkan digiring ke kamp eksekusi mati juga kan. Pokoknya ya intinya waktu itu kalau bisa orang-orang Yahudi ini tuh dimusnahin aja lah. Orang-orang kasta bawah ini tuh dibikin abis aja. Biar ras Arya yang mendominasi. Dan ini sampai segininya karena ya balik lagi di mata Hitler, orang-orang Yahudi tuh kasta manusia rendahan. Bahkan saking rendahnya bisa dibilang orang Yahudi tuh di bawah level manusia. Dianggap bukan manusia mereka waktu itu. The ghettos. The Nazis chose to isolate their future victims from the rest of the world, to starve them little by little, before soon deciding to murder them en masse here. Terus yang menurut gue menarik nih, Hitler tuh kan bisa dibilang bukan tipikal orang yang beragama ya, meskipun dia sempat jadi penyanyi gereja waktu kecil.
Tapi walaupun cenderung nggak beragama, dia beberapa kali make kutipan dari Martin Luther soal ketidaksukaan dia sama orang-orang Yahudi. Terus kebijakan-kebijakan yang dia terapin tadi juga tuh kan banyak yang terinspirasi dari kebijakan gereja abad pertengahan kan, kayak soal ghetto sama lencana kuning tadi tuh. Dan pada akhirnya akibat dari semua kebijakan yang diterapin sama Hitler ini, kurang lebih ada 6 juta orang Yahudi yang jadi korban tewas. Dan peristiwa inilah yang kemudian jadi tragedi Holocaust terburuk sepanjang sejarah. Ini buat Holocaustnya sendiri udah pernah kita bahas di video ini ya. Nah di sini nih, korban-korban yang selamat dari tragedi ini, mereka kemudian jadi pengungsi di Palestina dan kemudian ngediriin Israel. Dan akhirnya ya kayak yang kita tahu sekarang, mereka yang dulunya dibantai sama Nazi dan ditampung di Palestina, mereka sekarang malah cosplay jadi Nazi tuh di sana tuh. Gimana coba ini? Aduh. In Palestine, Jewish armed groups decide to take action and launch a campaign of terror. Extremely violent attacks. Oh iya, tambahan dikit, kalau kita ngomongin tentang Hitler dan Yahudi, kan ada tuh ya salah satu quote-nya Hitler yang dipercaya orang yang bunyinya tuh kira-kira, bisa saja saya membunuh semua Yahudi di dunia ini, tapi saya sisakan sedikit yang hidup, agar Anda mengerti alasan saya mengapa membunuh mereka. Nah ini sebenarnya kata-kata ini nih nggak ada yang bisa mastiin Hitler pernah ngomong gitu. Sama sekali nggak ada bukti kalau Hitler pernah ngomong kayak gitu. Tapi di saat bersamaan ini dibilang hoax juga belum tentu ya, jadi ya statusnya masih ngambang lah. Oke, sekian dari minggu kali ini tentang kenapa Hitler benci banget sama Yahudi. Tapi gue kalau ngomongin sejarah Yahudi tuh yang bikin kesel itu sih, lu kan udah selama berabad-abad kan jadi kaum yang terdiskriminasi kan di Eropa kan. Zaman Black Death mereka dibantai, zaman Nazi mereka dibantai, kok sekarang malah ikutan kayak gitu ya, malah ikut ngebantain orang di Gaza ya. Bisa-bisanya korban sekarang jadi pelaku. Ini apa ya berarti ya? Kok bisa ya empati mereka nggak terbangun setelah berabad-abad dibantai ya? Atau mereka butuh pelampiasan setelah berabad-abad dibantai itu? Tapi ya tetap yang harus kita ingat, ini nggak semua Yahudi begini ya. Yahudi-Yahudi yang anti-Zionis, yang anti-Israel juga ada kan. Oke, kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau lu nambahin yang nggak ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.